Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah sesuatu yang fundamental banget ya. Sesuatu yang jadi fondasi keyakinan bagi miliaran orang di dunia. Anda sudah mengirimkan kami beberapa kutipan dari Al-Quran, dan tugas kita sekarang adalah untuk memahami gimana sih konsep surga dan neraka sebagai tujuan akhir dibangun di dalamnya. Kita nggak cuma akan lihat deskripsinya yang luar biasa detail, tapi juga coba ngerti bagaimana janji dan ancaman ini dirancang untuk jadi semacam kompas moral. Jadi, apa sebenarnya yang dikatakan teks-teks ini tentang dua takdir abadi tersebut? Ini topik yang menarik sekali, karena Al-Quran itu secara konsisten menyajikan dualisme ini. Hampir di setiap penyebutan tentang surga atau jannah, seringkali didahului atau diikuti oleh peringatan tentang neraka, nar atau jahanam. Jadi ini bukan sekedar cerita tentang apa yang terjadi setelah mati, tapi sebuah kerangka psikologis yang sangat kuat untuk membentuk perilaku kita di dunia saat ini. Kita akan lihat gimana narasi ini dibangun, dari gambaran-gambaran yang menyentuh panca indera sampai ke hubungan sebab akibat yang tak terpisahkan dengan perbuatan manusia. Baik, mari kita mulai dari sisi yang penuh harapan dulu ya. Banyak sekali ayat yang Anda berikan itu melukiskan gambaran surga yang begitu indah. Salah satu gambaran yang paling ikonik yang terus diulang, itu kan taman yang dialiri sungai-sungai. Di surat Al-Baqarah ayat 25 dikatakan, katakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Gambaran ini efektif sekali. Coba deh bayangkan konteksnya saat itu. Di tengah gurun Arab yang gersang, air dan taman hijau itu simbol kehidupan, kemewahan, dan kedamaian tertinggi. Jadi pakai citra sungai yang mengalir, itu bahasa yang langsung dipahami sebagai puncak kenikmatan. Ini menyentuh keinginan dasar manusia akan ketenangan ya kan? Kesegaran, rezeki yang nggak pernah putus. Dan ini bukan cuma sungai biasa kan? Di surat Muhammad ayat 15, gambarannya jadi jauh lebih spesifik dan sensorik. Disebutkan ada sungai dari air yang tidak payau, sungai dari air susu, sungai dari khamar atau anggur yang lezat, dan sungai dari madu. Nah, satu hal yang langsung menarik perhatian saya di sini itu janji khamar. Di dunia ini, itu kan sesuatu yang dilarang, tapi di sorga kok justru menjadi ganjaran. Gimana kita memahami paradoks ini? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, paradoks ini justru kuncinya untuk memahami sifat ganjaran di akhirat. Gini, banyak penafsir melihat ini sebagai isyarat bahwa larangan di dunia itu sifatnya fungsional, bukan karena zatnya itu sendiri jahat secara absolut. Khamar di dunia kan dilarang karena efek sampingnya yang merusak, menghilangkan akal sehat, memicu kekerasan. Merusak kesehatan juga. Betul. Nah, di surga, efek-efek negatif itu dihilangkan. Yang tersisa hanya kenikmatan murninya. Ini seolah-olah pesannya begini. Larangan di dunia itu ujian kesabaran, dan ganjarannya adalah kamu bisa menikmati esensinya dalam bentuk yang sempurna, tanpa konsekuensi buruk. Oke, jadi larangan duniawi itu semacam perlindungan dan ganjaran surgawi adalah pemenuhan keinginan dalam kondisi yang ideal. Ini membawa kita lebih jauh dari kenikmatan fisik semata ya. Karena di surat Ali Imran ayat 15, selain janji fisik, ada juga janji pasangan-pasangan yang suci. Dan yang menurut saya puncaknya adalah keridoan dari Tuhan. Rasanya semua gambaran taman dan sungai itu jadi sekunder ya kalau dibandingkan dengan ini. Apa puncak kenikmatan surga itu sebetulnya sebuah kondisi spiritual? Tepat sekali. Anda menangkap jantung dari konsep surga. Semua deskripsi fisik yang indah itu, taman, sungai, sutra, perhiasan, itu sebetulnya analogi untuk membantu kita memahami sesuatu yang melampaui pengalaman kita. Tapi para ulama sepakat, ganjaran tertinggi, puncak dari segala kenikmatan adalah ridwanullah, keridhaan Allah. Itu adalah kondisi spiritual di mana seorang hamba akhirnya merasa pulang, diterima, dilihat, dan dicintai oleh Sang Pencipta. Kedamaian yang, tidak bisa dilukiskan. Dan semua ini diperkuat dengan satu kata kunci yang selalu muncul, khalidin. Kekal di dalamnya. Kontrasnya tajam sekali ya dengan kehidupan dunia yang di surat Ghafir ayat 39 disebut sebagai mata, kesenangan sesaat. Kekekalan inilah yang memberi bobot pada semuanya. Benar. Dan penting juga untuk diingat, teks-teks ini seringkali tidak menggambarkan surga itu satu tempat yang seragam. Ada konsep tingkatan-tingkatan surga. Setiap tingkatan mencerminkan derajat amal dan keimanan seseorang. Jadi, ini bukan sistem biner lulus atau gagal, tapi ada spektrum ganjaran.
Oke, gambaran surga tadi kan sangat menenangkan ya, penuh harapan. Tapi sumber-sumber yang Anda berikan ini punya sisi lain yang sama kuatnya, sebuah peringatan. Mari kita lihat sisi sebaliknya. Di surat Al-Baqarah ayat 24, ada peringatan untuk memelihara diri dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Frasa itu sangat mengganggu. Manusia dan batu. Kenapa? Kenapa batu? Apa maknanya menyandikan manusia dengan benda mati sebagai bahan bakar? Itu citra yang dirancang untuk menimbulkan kengerian yang mendalam. Pertama, batu tidak seperti kayu itu menyiratkan api yang panasnya luar biasa dan tahan lama. Ini bukan api biasa. Kedua, menyandingkan manusia dengan batu sebagai bahan bakar itu adalah dehumanisasi total. Manusia, makhluk yang mulia dengan akal, direduksi statusnya jadi setara benda mati, yang fungsinya cuma buat menyalakan api. Ini gambaran hilangnya seluruh nilai kemanusiaan. Dan detailnya nggak berhenti di situ. Di surat Al-Hajj, deskripsinya sangat grafis. Pakaian dari api, air mendidih yang dituangkan ke kepala sampai menghancurkan organ dalam dan kulit, cambuk dari besi. Itu gambaran yang sangat berat untuk dicerna. Di satu sisi, ini mengerikan sekali. Di sisi lain, Al-Quran kan berulang kali menekankan Tuhan itu Maha Pengasih. Bagaimana teks ini menyeimbangkan antara konsep kasih sayang itu dengan konsekuensi yang sedemikian keras? Nah, itu dia tegangan teologis yang penting. Kuncinya ada di konsep keadilan ilahi. Neraka itu tidak pernah digambarkan sebagai tindakan sewenang-wenang. Selalu ada penekanan pada proporsionalitas. Di surat An-Naba, hukuman itu disebut jazaan wifaqah, balasan yang setimpal. Bahkan di surat Az-Zumar, ada adegan di mana penjaga neraka bertanya kepada penghuninya, "Apakah belum pernah datang kepadamu, Rasul, yang memperingatkanmu?" Ini menegaskan kalau peringatan sudah diberikan. Hukuman itu konsekuensi logis dari pilihan sadar untuk menolak. Jadi, keadilan Tuhan menuntut konsekuensi sama seperti kasihnya menawarkan jalan pengampunan selagi di dunia. Tapi, bukankah ada resiko kalau gambaran yang begitu menakutkan justru bisa bikin orang putus asa atau bahkan mati rasa, bukannya termotivasi? Gimana teks-teks ini mengatasi potensi efek psikologis negatif itu? Poin yang valid. Tapi, Al-Quran itu hampir tidak pernah menyajikan ancaman neraka ini sendirian. Ia selalu diimbangi dengan janji surga, dan yang lebih penting, dengan penekanan konstan pada rahmat dan ampunan Tuhan bagi yang mau bertobat. Jadi gambaran neraka ini lebih berfungsi sebagai terapi kejut, gitu. Peringatan keras untuk menyadarkan orang dari kelalaian. Bukan untuk membuat mereka putus asa ya? Betul, pintu tobat selalu terbuka. Ancaman ini untuk mereka yang dengan sengaja dan sombong menolak untuk kembali. Selain siksaan fisik, ada juga penderitaan psikologis yang tadi sempat kita singgung. Salah satu yang paling menonjol ada di surat Al-Mulk ayat 10. Para penghuninya berkata, "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan, niscaya kami tidak termasuk penghuni neraka." Penyesalan itu, kesadaran bahwa ini semua salahku, rasanya bisa lebih berat dari siksaan fisik manapun. Mungkin memang itu yang paling berat. Siksaan fisik, sehebat apapun, itu menyerang dari luar. Tapi penyesalan abadi adalah siksaan yang lahir dari dalam diri sendiri. Kesadaran bahwa kesempatan untuk memilih jalan lain telah hilang selamanya. Bahwa penderitaan ini akibat pilihan sendiri. Itu adalah hilangnya harapan secara total. Dan mungkin itulah inti dari penderitaan di neraka. Oke, jadi kita punya dua gambaran destinasi akhir yang sangat kuat dan bertolak belakang ini. Pertanyaan kuncinya sekarang, bagaimana semua ini terhubung dengan kehidupan kita? Di sini, saat ini. Al-Quran jelas sekali ini bukan undian kan? Ada sebab akibat yang langsung. Tepat, polanya sangat konsisten. Kita terus-menerus menemukan frasa seperti alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, selalu diikuti janji surga. Dan sebaliknya, frasa alladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Selalu dihubungkan dengan ancaman neraka. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 39. Nah, disinilah semuanya jadi praktis. Janji dan ancaman tadi jadi relevan untuk setiap tindakan kita. Betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya, Al-Quran sedang membangun sistem motivasi ganda. Para ahli menyebutnya targhib wa tarhib. Targhib itu dorongan, motivasi positif, janji surga. Ini mengapa kita harus berbuat baik. Sementara tarhib itu pencegah.
Peringatan negatif, gambaran neraka yang berfungsi sebagai rem. Keduanya bekerja bersamaan untuk membentuk kompas moral internal. Bisa kasih contoh konkret dari teksnya? Bagaimana kompas ini bekerja dalam skenario pengambilan keputusan? Contoh yang paling jelas ada di surat Al-Lail ayat 5-10. Di situ Al-Quran memetakan dua jalan dengan sangat kontras. Jalan pertama, orang yang memberi, bertakwa, dan membenarkan kebaikan, maka akan dimudahkan ke jalan yang mudah, surga. Jalan kedua, orang yang kikir, merasa cukup, dan mendustakan kebaikan akan dimudahkan ke jalan yang sukar, neraka. Ini model sebab akibat yang sangat lugas. Pilihanmu, dermawan atau kikir hari ini, secara langsung mempengaruhi jalanmu ke akhirat. Jadi ini bukan sekedar daftar aturan do and don'ts ya, ini lebih dalam, tentang menanamkan sebuah kesadaran konstan akan akhirat, bukan? Jauh lebih dalam dari itu, ini tentang menginternalisasi sebuah keyakinan. Di awal surat Al-Baqarah, salah satu ciri orang bertakwa itu kan, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kata kuncinya yakin. Keyakinan mendalam inilah yang seharusnya jadi filter untuk setiap tindakan, perkataan, bahkan niat. Dengan kerangka ini, hidup di dunia jadi sebuah perjalanan yang setiap langkahnya punya bobot, punya konsekuensi abadi. Jadi seolah-olah ada pengingat spiritual di setiap tindakan kita, setiap perbuatan, mulai dari menahan amarah, bersedekah, berlaku adil, diberi makna yang jauh lebih besar karena terhubung langsung dengan tujuan akhir yang kekal itu. Pada akhirnya, ya, semua narasi ini tujuannya untuk mengangkat kesadaran manusia, mengingatkan bahwa hidup di dunia ini, dengan segala kesenangannya yang sementara, bukanlah panggung utama. Ini cuma babak kualifikasi. Ada pertanggungjawaban. Peringatan neraka berfungsi sebagai rem, sementara janji surga berfungsi sebagai akselerator untuk kebaikan. Jadi, jelas sekali ya, ini bukan sekedar cerita akhir zaman yang pasif untuk ditunggu. Ini panduan hidup yang sangat aktif, dirancang untuk membuat setiap pilihan, setiap momen menjadi berarti. Gambaran surga dan neraka ini berfungsi sebagai dua kutub magnet yang terus-menerus menarik dan mendorong kesadaran kita. Tepat. Ini adalah cara Allah untuk memastikan bahwa tidak ada satupun tindakan kita di dunia ini yang sia-sia. Semuanya punya arti, punya bobot, dan punya tujuan. Sebagai penutup, ada sebuah pertanyaan yang mungkin bisa Anda renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari, mana yang terbukti menjadi motivator yang lebih kuat bagi tindakan manusia? Harapan untuk mendapatkan ganjaran tertinggi? Atau ketakutan terhadap konsekuensi terburuk? Dan bagaimana keseimbangan antara keduanya membentuk karakter seseorang?